Rizal Saputra dari kelas 12 IPA 2 absen 30. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan jasa untuk pelajaran ekonomi. Tujuan penyusunan yaitu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, menggolongkan dan meringkas informasi-informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga menjadi persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. 3. Memudahkan dalam menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan ketika membuat jurnal penyusuaian. Prosedur penyusunan kertas kerja. 1. Memasukkan saldo-saldo akun buku besar ke dalam kolom-kolom neraca saldo. 2. Memasukkan penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian. 3. Mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. 4. Memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-kolom R atau R, yang merupakan akun nominal, dan kolom-kolom neraca yang merupakan akun real. Berikut adalah contoh bentuk dan cara menyelesaikan kertas kerja. Menyusun laporan keuangan. 1. Laporan laba dan rugi. Laporan laba rugi incoming statements. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari pendapatan, revenue, dan beban-beban expenses untuk suatu periode waktu atau masa tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Selama periode akuntansi, kegiatan perusahaan menghasilkan pendapatan dan pengeluaran beban. Jika jumlah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran beban, maka perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, jika jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah beban untuk satu periode tertentu, maka perusahaan menderita kerugian. Laporan laba dan rugi berguna untuk 1. Menetapkan besarnya pajak penghasilan bagi kantor pajak, menilai keberhasilan perusahaan dengan menghitung profitabilitas perusahaan. 3. Menilai laba perusahaan dengan membandingkan laporan periode lalu. 4. Menilai efisiensi perusahaan dengan melihat besarnya beban dan komposisi jenis beban. Susunan laba rugi dapat dibuat dengan 2 cara. 1. Single step. Semua jenis pendapatan usaha, pendapatan luar usaha, dan pendapatan lain-lain disusun dan dijumlahkan dalam satu kelompok. Kemudian diselesaikan dengan jumlah semua beban. Selisih antara jumlah pendapatan dengan beban merupakan sisa laba atau sisa rugi. 2. Multiple step. Multiple step ialah penyusunan laporan laba rugi secara bertahap, mulai dari kelompok pendapatan dan beban usaha, pendapatan usaha di luar usaha, sampai dengan kelompok pendapatan dan beban lain-lain. Contoh bentuk laporan laba rugi single step. Pendapatan jasa sebesar A rupiah, pendapatan bunga B rupiah, total pendapatan C rupiah, beban sewa D rupiah, beban gaji E rupiah, beban asuransi F rupiah, beban listrik, air, dan telepon G rupiah. Total beban yaitu H, laba bersih yaitu I rupiah. Keterangan C sama dengan A plus B, H sama dengan D plus E plus F plus G, I sama dengan C min H. Bentuk laporan laba rugi multiple step. Pendapatan jasa A rupiah, beban B rupiah, beban gaji C rupiah, beban listrik, air, dan telepon D rupiah. Total beban yaitu E rupiah. Laba usaha sama dengan H rupiah. Pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga G rupiah, beban di luar usaha, bunga beban H rupiah, laba di luar usaha sama dengan I rupiah, laba bersih yaitu C rupiah. Keterangan E sama dengan B tambah C tambah D, F sama dengan A minus E, C sama dengan F plus I. Laporan perubahan modal, Statement of Owner Equity. Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode waktu atau masa tertentu. Laporan ini hanya disusun untuk usaha perusahaan dan memiliki kaitan dengan neraca dan laporan laba rugi. Perkembangan perusahaan dan hak kepemilikan modal selama satu periode dapat dilihat melalui perubahan
Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menyajikan hal-hal mengenai 1. Jumlah modal awal, 2. Penambahan modal investasi selama satu periode, 3. Sisa laba atau rugi, 4. Pengambilan uang private untuk kepentingan pribadi. Bentuk laporan perubahan modal kita ambil dari Salon LIA laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir per 31 Desember tahun 2000XX dalam ribuan rupiah. Modal 1 Januari tahun 2000 sejumlah A rupiah, laba bersih sejumlah B rupiah, price sejumlah min C rupiah, penambahan atau pengurangan modal min D rupiah, modal 31 Desember yaitu E rupiah. Neraca atau balance sheet. Neraca merupakan suatu daftar berkaitan dengan posisi keuangan, aktiva, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu, biasanya penutupan hari terakhir dari satu bulan atau tahun tertentu. Neraca adalah daftar harga dari hutang dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Harta disusun berdasarkan likuiditas atau dengan kata lain berdasarkan kecepatan atau kelancaran harta menjadi uang dalam kegiatan perusahaan. Kewajiban atau hutang disusun berdasarkan jangka waktu pembayaran. Modal disusun berdasarkan tingkat kekekalan atau lama akun tersebut bertahan dalam perusahaan. Neraca dapat disusun ke dalam dua bentuk. Skotro. Bentuk skotro ialah bentuk neraca yang disusun berdampingan antar dua sisi, yaitu sisi kiri aktiva untuk mencatat harta dan sisi kanan pasiva untuk mencatat kewajiban atau utang dan modal. Jumlah sisi kiri aktiva dan jumlah sisi kanan pasiva harus seimbang. Staffel. Bentuk staffel ialah bentuk yang disusun secara menurun dari atas ke bawah. Bagian atas untuk mencatat harta dan bagian bawah untuk mencatat hutang ditambah modal. Jumlah harta sama dengan jumlah hutang di dalam modal. Bentuk staffel banyak digunakan untuk neraca komparatif, yaitu untuk membandingkan neraca dengan periode yang lalu. Berikut adalah bentuk neraca skotro. Dan ini adalah bentuk neraca staffel. Laporan arus kas, assessment of cash flow. Laporan arus kas merupakan ikhtisar dari penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu atau masa tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan arus kas diperlukan sebab laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal belum mampu menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana perusahaan mendanai investasi yang dilakukan, mengapa perusahaan mampu membeli aktiva tetap dalam jumlah besar pada saat perusahaan dalam keadaan rugi, berapa besar program ekspansi perusahaan didanai oleh arus kas operasi, dan sebagainya. Laporan arus kas dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang mengapa posisi kas perusahaan berubah selama periode akuntansi, berkaitan dengan aktivasi operasi, investasi, dan pendanaan menggunakan kas dan setara kas. Kas terdiri dari cash on hand dan cash in bank. Setara kas atau cash equivalence adalah investasi yang sifatnya sangat liquid. Pengertian arus kas. Arus kas, cash flow adalah arus kas masuk inflow, arus kas keluar outflow, dan setara kas. Klasifikasi arus kas terdiri dari aktivasi operasi, metode langsung, dan metode tidak langsung. Aktivasi invasi, aktivasi pendanaan perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivasi perorangan. Aktivasi operasi dengan menggunakan metode langsung, alasannya metode langsung tersebut menghasilkan informasi yang berguna untuk mengkonfirmasi arus kas depan. Sementara hal ini tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Berikut ini bentuk laporan arus kas mode langsung. Dan berikut ini bentuk laporan arus kas metode tidak langsung. Dan yang terakhir bentuk laporan arus kas masuk dan keluar. Sekian presentasi saya.
Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.